Ebenezer, kata yang tercatat dalam Alkitab yang memiliki arti yang begitu indah. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Alangkah indahnya saudara jika dalam hari-hari kehidupan kita, setiap hari kita dapat berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Karena setiap hari kita mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, apakah saudara rindu setiap hari mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara? Sehingga setiap hari saudara bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Dengarkan terus renungan ini saudara. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapat seri renungan baru. Setiap hari saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan. Sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara cintai mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka saudara. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama adalah topik tentang Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apakah saudara rindu mengalami Ebenezer, Tuhan menolong kehidupan saudara? Dengarkan terus renungan ini saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan.
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah, yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan di dalam video pertama ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, di dalam video ini kita akan belajar bagaimana supaya dalam kehidupan kita mengalami Ebenezer setiap hari. Kita mengalami Tuhan menolong kita setiap hari dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini, saudara, adalah dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7, mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14. Saudara, dari teks ini kita akan belajar dalam video ini alasan pertama supaya kita mengalami Ebenezer dalam kehidupan kita. Dan sebelumnya saya akan baca bagi saudara mulai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Di ayat yang kedua ini, saudara, dijelaskan bahwa ada masa yang begitu panjang, yaitu 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu, orang Israel mengalami keadaan yang sulit, sehingga mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka mengalami masa-masa yang sulit dalam penindasan orang Filistin, dalam penjajahan orang Filistin. Dan bukan sebentar, saudara, tapi begitu panjang, 20 tahun. Itu masa yang sulit, itu masa yang berat bagi orang Israel. Tetapi kalau kita melihat selanjutnya, saudara, ke ayat yang ke-11, maka di sana dikatakan, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, di ayat yang kedua dijelaskan selama 20 tahun orang Israel mengalami keadaan yang sulit dan begitu tertekan sehingga mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan dalam waktu yang singkat, ke ayat 11 di sana dikatakan bahwa orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dan mereka mengejar orang Filistin. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-12 di sana dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam waktu yang singkat, akhirnya terjadi satu perubahan yang sangat besar dalam pengalaman orang Israel, di mana tadinya mereka begitu menderita, tadinya mereka begitu tertindas oleh penjajahan Filistin. Tetapi keadaan tiba-tiba berubah, mereka akhirnya mengalahkan orang Filistin. Dan saudara, kalau kita melihat sebenarnya Tuhanlah yang berperang bagi orang Israel dan mengalahkan orang Filistin. Nah saudara, kenapa itu terjadi dalam waktu yang singkat? Sehingga akhirnya ayat 12 tadi, akhirnya Samuel mendirikan mezbah dan menamainya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang Israel sehingga keadaan yang begitu panjang tadi mereka mengalami penderitaan dengan seketika bisa berubah total. Dan akhirnya mereka bisa menyaksikan bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Itu yang saya rindu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh orang Israel sehingga mereka mengalami Ebenezer. Mungkin saat ini sama seperti orang Israel, ada saudara juga yang mengalami keadaan sulit, keadaan yang berat, kondisi yang berat dalam kehidupan saudara, dan kondisi itu berlalu sudah begitu lama. Seperti orang Israel, bahkan sudah 20 tahun. Mereka menderita. Mereka sengsara oleh penjajahan. Mungkin saudara juga dalam kehidupan saudara sudah begitu lama, dalam waktu yang panjang saudara mengalami masalah dan persoalan dalam kehidupan saudara. Tetapi hari ini kita belajar dan kita melihat saudara bahwa sama seperti orang Israel, seketika bisa berubah total.
Akhirnya merekalah yang mengejar dan mengalahkan orang Filistin. Dan akhirnya mereka menyaksikan bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan kalau itu bisa terjadi kepada mereka, saudara, itu juga bisa terjadi kepada saya. Itu juga bisa terjadi kepada saudara. Bahwa segala masalah yang mungkin sudah begitu lama kita hadapi, sudah begitu lama membebani kehidupan kita, saudara, itu bisa berubah total ketika Ebenezer terjadi. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Artinya, saudara, bahwa hari ini, esok hari, dan seterusnya kita bisa mengalami Ebenezer. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh orang Israel sehingga dalam kehidupan mereka, mereka mengalami Ebenezer. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Itu yang akan kita belajar di video pertama ini, di video kedua dan ketiga nanti, saudara. Dan di video pertama ini, kita akan belajar hal pertama yang dilakukan oleh orang Israel yang menjadi alasan mereka mengalami Ebenezer. Dan kita akan belajar untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saudara. Saudara lihat di ayat 3, di sana dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi saudara, dari ayat yang ketiga ini, kita bisa melihat satu keadaan orang Israel, kenapa dalam waktu begitu lama Tuhan mengizinkan dan membiarkan mereka mengalami penderitaan oleh penjajahan Filistin. Sampai 20 tahun mereka menderita, tapi Tuhan biarkan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa, saudara? Karena ternyata bahwa mereka sekalipun mereka menyembah Tuhan, mereka juga menyembah berhala. Sekalipun mereka menyembah Tuhan, tapi mereka menduakan Tuhan. Mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya di sini, saudara, firman Tuhan datang kepada mereka melalui Samuel. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi masalah yang mereka hadapi adalah orang Filistin menjajah mereka. Orang Filistin menekan kehidupan mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, bagaimana supaya Tuhan akan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin? Tuhan berkata, sekarang jauhkanlah daripadamu allah asing, para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu hanya kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Dan kemudian, saudara, ayat yang keempat, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Setelah firman itu datang kepada mereka, teguran itu datang kepada mereka, peringatan itu datang kepada mereka melalui Nabi Samuel, supaya mereka menjauhkan allah asing itu dan hati mereka tertuju kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan. Maka ayat 4, mereka langsung melaksanakannya, saudara. Karena hanya dengan demikian, kata firman Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Jadi sebenarnya, saudara, bagi Tuhan itu kecil. Bagi Tuhan itu gampang untuk melepaskan mereka, membebaskan mereka dari penjajahan orang Filistin. Tapi kenapa sampai 20 tahun mereka menderita, saudara? Karena mereka menduakan Tuhan. Bukan Tuhan tidak sanggup. Bahkan dengan seketika Tuhan bisa mengubah keadaan, itu yang terjadi di sini, saudara. Tapi kenapa Tuhan nggak lakukan? Karena mereka menyembah berhala, sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika datang firman Tuhan itu, karena Tuhan berkata hanya dengan meninggalkan, hanya dengan menjauhkan berhala itu dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dengan demikianlah maka ia akan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Dan kemudian mereka melakukannya. Dan setelah mereka melakukannya, apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban itu,
Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi seperti yang ditegaskan oleh firman Tuhan, bahwa jika mereka menjauhkan para berhala itu dan mereka beribadah dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, Tuhan berkata bahwa Ia akan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Benar saudara, ketika mereka menjauhkan berhala itu dan kemudian beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, ayat yang ke-10, Allah mengguntur dan mengalahkan orang Filistin dan membebaskan mereka. Sehingga akhirnya ayat yang ke-12 tadi, Samuel mendirikan mezbah di sana dan menamainya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, hal yang sangat berharga yang kita belajar hari ini dari kehidupan orang Israel, di mana penderitaan yang mereka alami itu disebabkan oleh karena sekalipun mereka anak Tuhan, mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mereka umat pilihan Tuhan, mereka menduakan Tuhan, mereka menyembah berhala. Dan itu sebabnya 20 tahun mereka harus menderita. Mereka harus mengeluh, mereka harus tersiksa oleh tekanan orang Filistin. Begitu mereka bertobat dengan sungguh dan menjauhkan segala berhala itu, Allah sendiri yang berperang dan membebaskan mereka. Saudara, mari kita lihat ke dalam kehidupan kita. Segala masalah, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan masalah itu berlarut-larut begitu panjang, saudara. Mungkin kita perlu mengoreksi, saudara. Kenapa masalah itu terjadi dan kenapa masalah itu berlarut-larut. Bahkan bertahun-tahun masalah itu tidak selesai. Di sini kita belajar bahwa ketidaksungguhan orang Israel beribadah kepada Tuhan, bahkan mereka menduakan Tuhan, itulah alasan sehingga mereka harus menderita 20 tahun lamanya. Dalam segala tantangan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita yang mungkin begitu lama sudah menimpa kehidupan saudara. Dari perenungan ini mari kita koreksi saudara. Kesungguhan kita ikut Tuhan. Mari kita koreksi pertobatan kita kepada Tuhan. Karena orang Israel mereka beribadah tapi mereka tidak bertobat dengan sungguh. Seringkali juga penderitaan dan masalah yang berlarut-larut dialami oleh seorang anak Tuhan. Seringkali juga saudara itu bisa diakibatkan oleh ketidaksungguhan dalam mengiring Tuhan. Ketidaksungguhan dalam bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ketidaksungguhan dalam beribadah kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Jika itu yang kita sadari saat ini terjadi dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita saudara, mari seperti orang Israel. Kita bertobat dengan sungguh. Kita lakukan perubahan dengan sungguh saudara. Dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dengan berpaling sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya ingat di masa saya merintis gereja. Saya sering pergi ke rumah-rumah saudara. Dan di atas pintu rumah itu, seringkali saya melihat ada benda-benda di sana yang digunakan sebagai penjaga rumah itu, yang disebut sebagai tangkal. Dan seringkali orang-orang yang menaruh itu, saudara, adalah orang-orang yang sudah bergereja juga. Orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen. Tetapi mereka masih membuat benda-benda sebagai penjaga rumah mereka, sebagai penjaga pintu mereka. Sehingga saya membuat komitmen di hati saya, bahwa saya rindu semua rumah-rumah orang-orang yang datang ke gereja yang saya layani. Rumah-rumah itu akan bebas dari berhala-berhala yang seperti itu. Sehingga setiap kali ada yang seperti itu, saudara, saya akan tantang mereka melepaskannya. Kenapa? Karena saya sadar, jika mereka datang beribadah, tetapi mereka juga masih menggunakan berhala-berhala, itu akan membuat mereka tidak bebas. Bahkan mereka akan tinggal dalam penderitaan, tinggal dalam tipuan iblis. Sama seperti orang Israel.
Dan benar saudara, orang-orang yang membebaskan diri dari okultisme, dari penyembahan berhala, menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan, menyaksikan campur tangan Tuhan. Saudara, mungkin saat ini kita perlu mengoreksi pengiringan kita akan Tuhan. Saudara perlu mengoreksi pengiringan saudara akan Tuhan. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dan tidak menduakan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Jika itu yang terjadi saudara, akan tiba waktunya Allah campur tangan. Akan tiba waktunya Allah bertindak. Dan dengan seketika sebenarnya Allah bisa mengubah segala keadaan dan penderitaan yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Seperti orang Israel saudara. Tuhan sendiri yang berperang melawan Filistin dan mengalahkan orang Filistin. Sehingga akhirnya mereka berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apakah saudara rindu dalam kehidupan saudara? Hari ini saudara berkata, sampai di sini Tuhan menolong saya. Apakah saudara rindu berkata esok hari? Saudara juga mengatakan, karena saudara mengalaminya, saudara berkata, sampai di sini Tuhan menolong saya. Apakah saudara rindu 1 minggu, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, bahkan sepanjang kehidupan saudara, saudara berkata, Ebenezer. Karena saudara mengalami Tuhan menolong saudara. Dan kalau saya dan saudara merindukan itu saudara, maka hal pertama yang sudah kita belajar dari firman Tuhan ini adalah, mari kita bertobat sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan biarlah hati kita tertuju sepenuhnya dengan sungguh hanya kepada Tuhan. Jadi di akhir video pertama ini saudara, saya mau menyimpulkan bagaimana kita mengalami Ebenezer dalam kehidupan kita. Mari kita berpaling kepada Tuhan dengan sungguh, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh, dan tujukan hati saudara dengan sungguh kepada Tuhan. Alami pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Bukan hanya saudara sebagai orang Kristen, bukan hanya sebagai kebiasaan saudara beribadah, tetapi ibadah yang sungguh, pertobatan yang sungguh, dan hati yang sungguh dalam mengikut Tuhan. Puji Tuhan saudara, alamilah Ebenezer dalam kehidupan saudara. Biar setiap hari saudara bisa berkata, sampai di sini Tuhan menolong saya. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami rindu dalam kehidupan kami mengalami Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Itu sebabnya dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami mau beribadah sungguh. Hati kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Kami berpaling dan bertobat sungguh kepada Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.